Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Pada pertemuan pertama ini, Ibu akan menjelaskan apa saja yang akan Anda lakukan selama 1 semester ke depan dan RPS yang digunakan. Pada layar, Anda sudah bisa melihat bahwa bobot SKS untuk mata kuliah ini adalah 3 SKS. Itu berarti Anda harus mengalokasikan waktu selama 3 kali 170 menit setiap minggunya. 170 menit ini didapatkan dari 50 menit perkuliahan tatap muka, 60 menit tugas terstruktur, dan 60 menit tugas mandiri. Jadi silakan diatur waktunya sehingga 3 kali 170 menit per minggu ini dapat dialokasikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini, yaitu Ananda mampu menganalisis teori, model, dan perkembangan kurikulum sekolah menengah dan standar nasional pendidikan secara ilmiah, berdasarkan sumber belajar berbasis digital, literasi digital, terampil melakukan analisis kurikulum, dokumen 1, 2, dan 3 yang berlaku di sekolah menengah atas, serta dapat mengkomunikasikannya dengan mudah, efektif, dan efisien. Sedangkan sub CPMK dari kemampuan akhir yang diharapkan tadi itu ada 4. Yang pertama, menganalisis teori, model, dan perkembangan kurikulum sekolah menengah secara ilmiah berdasarkan sumber belajar berbasis literasi digital. Jadi di sini kita akan banyak mengkaji teori-teori yang relevan dengan kurikulum. Kemudian untuk sub CPMK yang kedua, yang itu menganalisis standar nasional pendidikan secara ilmiah berdasarkan sumber belajar berbasis literasi digital. Jadi di sini nanti Ananda akan diminta untuk melengkapi dokumen yang berhubungan dengan standar nasional pendidikan, segala bentuk permen, peraturan menteri itu dikumpulkan dan kita analisis sesuai dengan pertemuan setiap minggunya. Kemudian untuk sub CPMK yang ketiga yaitu melakukan analisis kurikulum yang terdiri dari dokumen 1, 2, dan 3 yang berlaku di sekolah menengah atas. Nah, untuk sub CPMK yang ketiga ini, Ananda harus turun ke lapangan. Nah, untuk modal pembelajaran yang kita gunakan, yaitu project-based learning, di mana hasil dari observasi Ananda di sekolah itu akan dianalisis dan yang kemudian dipresentasikan. Nah, untuk sub CPMK yang keempat ini, Ananda mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil analisis dari dokumen 1, 2, dan 3 yang sudah didapatkan dari sekolah. Oke, untuk daftar pustaka, Ananda dapat menggunakan referensi wajib dan pendukung yang sudah tertera pada RPS, mulai dari buku pengembangan kurikulum, dokumen kurikulum, kemudian Permendikbud yang digunakan, mulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses pendidikan, dan standar penilaian, serta KI dan KD pada pada mata pelajaran fisika yang ada pada kurikulum 2013. Kemudian silabus mata pelajaran fisika, panduan penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan, kemudian juknis pembelajaran tuntas, remedial, dan pengayaan, serta yang terakhir yaitu Kemendikbud tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Dan untuk referensi pendukungnya yaitu modul penyusunan Solhots yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan SMA. Oke. Untuk presentasi penilaian, tugas sebanyak 25%, UTS 25%, UAS 25%, dan proyek akhir 25%. Jadi keempat jenis penilaian ini terdistribusi secara merata dan pastikan Ananda melengkapi semua tugas yang diberikan, mengerjakan proyek akhir nanti dengan baik, dan mengikuti UTS dan UAS dengan baik. Nah, Ibu akan menjelaskan apa saja materi kita setiap minggunya. Yang pertama, Anda bisa lihat pada minggu ke-1 hingga ke-3, bahan kajian kita yaitu tentang teori dan konsep dasar kurikulum, kemudian hakikat kurikulum, apa itu kurikulum K13, apa itu K13 revisi, kemudian sekarang sudah digalakkan Merdeka Belajar, apa itu Merdeka Belajar, dan bagaimana pendidikan atau pelaksanaan pendidikan
di kondisi khusus ini. Nah, bentuk perkuliahannya secara luring dan daring ya, offline dan online. Anda bisa melihat bahwa penugasan setiap minggunya itu ada ya, berupa tugas terstruktur. Dan tugas mandirinya adalah membuat esai. Nah, untuk esai ini akan diberikan research statement setiap minggunya. Jadi nanti akan disampaikan di e-learning apa research statement-nya, apa topik esai yang harus Ananda kerjakan, yang harus dibuat, serta bagaimana cara membuat esai tersebut. Nanti akan dikirimkan. Nah, untuk jenis penilaiannya, pastinya untuk penilaian ini Ibu menggunakan pedoman penskoran ya, atau rubrik. Kemudian jenis penilaiannya dapat berupa tes dan non-tes. Untuk yang tes itu berupa kuis, dan non-tes itu dapat berupa penugasan atau portofolio. Dan bobot penilaiannya 10%. Nah, jadi inilah yang akan kita lakukan selama 3 minggu ke depan. Untuk penugasan terstruktur ini, setiap minggunya akan ada satu kelompok yang tampil untuk mempresentasikan bahan kajian kita ini. Nah, kita kan ada 3 SKS, jadi 2 SKS pertama itu kita akan dengarkan penampilan dari kelompok. Kelompok akan menyajikan materi secara mendalam mengenai topik-topik ini. Dan nanti 1 SKS terakhir itu akan kita adakan sesi tanya-jawab dan konfirmasi dari dosen. Nah, untuk pertemuan 4-7, sama seperti tadi, yang beda hanyalah bahan kajiannya saja. Jadi bahan kajiannya untuk minggu keempat itu adalah standar kompetensi lulusan, minggu kelima standar isi, minggu keenam standar proses, dan minggu ketujuh yaitu standar penilaian. Nah, ini akan dikaji secara mendalam oleh kelompok yang akan dipilih untuk tampil ya. Untuk pembagian kelompoknya nanti kita diskusikan lewat WA saja. Sama untuk penugasan terstrukturnya yaitu penampilan dari kelompok, persiapkan bahan presentasinya oleh kelompok terlebih dahulu, kemudian dibuatlah pelaporannya ya dalam bentuk makalah, kemudian untuk kegiatan mandirinya membuat esai. Kemudian di minggu ke-8 kita laksanakan UTS. Ya, kita laksanakan UTS untuk teknis dan jadwalnya nanti akan kita bicarakan. Untuk pertemuan 9 sampai 10, nah ini turun ke lapangan untuk melakukan analisis terhadap dokumen 1, 2, dan 3. Nah, jadi setelah UTS ini kita akan banyak menggunakan project based learning, di mana Ananda akan Ibu minta ke sekolah, ya mungkin sekolah Ananda waktu SMA dulu, ataupun sekolah yang terdekat dengan domisili Ananda. Jadi di sekolah itu nanti Ananda harus mencari dokumen-dokumen yang diperlukan untuk dianalisis. Nah, sampai ke minggu 15 ya. Jadi 11-12 juga melakukan project based learning. Kalau di minggu sebelumnya yaitu 9 dan 10 itu dokumen 1, minggu 11-12 itu dokumen 2 dan 3. Jadi nanti kita akan sediakan 1 minggu di antara minggu 10 dan 11 ini kita akan adakan waktu 1 kali pertemuan untuk mempresentasikan apa yang sudah Anda dapatkan dari hasil analisis kurikulum tersebut. Untuk dokumen 1 ya, berarti yang di minggu ke-10 itu. Untuk yang 11-12 juga sama, yang kita presentasikan adalah dokumen 2 dan 3, hasil analisis dokumen 2 dan 3. Dan untuk pertemuan ke 13, 15 ya. Untuk pertemuan 16 kita akan laksanakan UAS. Ya. Pastikan Ananda sebelum mengikuti UAS ini melengkapi semua tugas yang diberikan, dan Ibu punya aturan tersendiri
Nanti akan Ibu share di grup WA apa saja aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh kita semua, sehingga Ananda dapat mengikuti UAS ini. Oke, itu saja penjelasan mengenai RPS serta apa saja yang kita lakukan selama 1 semester ke depan. Pastikan Ananda mendownload RPS ini, membaca lagi dengan seksama, dan memantau perkembangan e-learning. Ya, karena Ibu akan mengirimkan semua bahan yang terkait dengan mata kuliah ini di e-learning, mulai dari handout, modul, kemudian penugasan, dan forum diskusi. Itu nanti akan ada di e-learning. Dipastikan Ananda mengakses e-learning secara berkala dan update informasi di sana. Jika ada hal yang ingin ditanyakan untuk perkuliahan ini, baik itu teknis ataupun penugasannya, silakan ditanyakan lewat WA. Sekian dari Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.